Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya ila mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Asbidawati. Saya berasal dari Fakultas Eptik, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, semester 3. Saya dari kelas PBA 3A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi dari makalah saya yang berjudul Dasar-dasar Psikologi Pembelajaran Bahasa Arab. Video pembelajaran ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab yang diampu oleh Ustadz Rahnang SPD MPDI. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan materi. Kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu pengertian bahasa Arab. Bahasa Arab adalah salah satu bahasa dari rumpun Semit Selatan yang digunakan oleh orang yang mendiami semenanjung Arabia di bagian daya benua Asia. Bahasa Arab menarik minat jutaan penduduk dunia untuk mempelajarinya karena sebagian istilah Islam itu berasal dari bahasa Arab. Bahasa Arab juga berkembang semakin luas dengan munculnya software siaran TV berbahasa Arab dan juga pembelajaran online. Di Indonesia, bahasa Arab juga sering digunakan untuk kegiatan keagamaan seperti pengajian. Kita masuk kepada pengertian psikologi. Psikologi didefinisikan sebagai kajian saintik tentang perilaku dan proses mental orgasme. Dengan demikian, ada 3 gagasan utama dalam definisi ini, yaitu yang pertama adalah scientific, yang kedua ada tingkah laku, dan yang terakhir itu adalah proses mental. Pengertian psikologi dalam bahasa Arab yaitu disebut dengan ilmu nas, yang berarti ilmu jiwa. Saintik bermakna kajian dilakukan dan data yang dikumpulkan mengikuti prosedur, yaitu dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah menyatakan masalah dan tentukan hipotesis yang hendak dikaji. Yang kedua adalah pengumpulan data dan analisis tingkah laku, ialah aktivitas apa saja yang dapat diperhatikan, dicatat, dan diukur. Tingkah laku juga dapat diperhatikan apabila individu menyebut atau menulis sesuatu. Baiklah, kita masuk kepada peran psikologi dalam bahasa Arab. Psikolinguistik banyak dimanfaatkan dalam memahami perolehan bahasa pertama maupun pembelajaran bahasa kedua atau bahasa asing. Pasalnya, ruang lingkup kajian psikologi sangat bermanfaat bagi pembelajaran bahasa. Di antaranya itu adalah dengan mengetahui teori psikologi pembelajaran dan teori linguistik. Prinsip-prinsip psikologi dalam pembelajaran bahasa Arab ialah teori behaviorisme. Teori ini sangat bergantung pada faktor eksternal seperti lingkungan, materi, metode. Terus yang kedua adalah teori kognitisme. Teori ini sangat menentang anggapan teori behaviorisme yang mengatakan pembelajaran sangat bergantung faktor eksternal. Maupun teori kognitisme, pembelajaran bukan hanya berkaitan pada proses psikomotorik tapi juga kognitif. Dengan kata lain, akal pelajarilah yang lebih memainkan peran dalam proses pembelajaran. Psikologi dan bahasa Arab erat kaitnya, sebab di samping ruang lingkup pembahasan psikologi mencakup dan memperoleh bahasa, ia juga membahas bagaimana pembelajaran Arab yang baik, begitu juga pembelajaran bahasa Arab yang meliputi prinsip-prinsip pendidikan. Ini adalah aspek apa saja sih? Aspek-aspek psikologi apa saja sih dalam pembelajaran? Yang pertama itu adalah motivasi, yang kedua konsentrasi, yang ketiga reaksi, yang keempat organisasi, kelima pemahaman, yang keenam adalah ulangan. Pengaruh aspek-aspek psikologi ilmu bahasa Arab. Yang pertama itu adalah persepsi. Persepsi ini bersifat relatif, selektif, dan juga teratur.
Yang kedua adalah berpikir. Berpikir manusia merupakan proses yang dinamis. Dinamika berpikir ini dimungkinkan oleh pengalaman yang luas. Terus yang ketiga, ada inteligensi. Inteligensi adalah kecakapan yang berdiri dari 3 jenis, yaitu kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam situasi yang baru dengan cepat dan efektif. Yang keempat itu ada motivasi. Motivasi memiliki komponen utama yang sangat berpengaruh, yaitu kebutuhan, dorongan, dan juga tujuan. Yang selanjutnya ada minat. Minat tidak dibawa sejak lahir, melainkan diperoleh kemudian hari. Minat terhadap sesuatu dipelajari dan mempengaruhi belajar selanjutnya, serta mempengaruhi penerimaan minat-minat baru. Terus yang terakhir adalah memori tinggi. Rendahnya memori sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran anak didik dalam menerima pembelajaran. Adalah pentingnya ilmu psikologi. Ilmu psikologi memiliki urgensi yang sangat besar dalam kehidupan individu dan masyarakat yang begitu beragam. Diantaranya ialah 1. Mengontrol dan memprediksi perilaku individu. 2. Mengkaji berbagai perilaku manusia dan hewan. 3. Membantu individu dalam memilih pola pikiran. 4. Membantu belajar dalam mengatur waktu belajar dan mengais ilmu pengetahuannya dengan cara yang benar, serta membantu individu dalam mengatur pola kehidupannya. 5. Mengkaji peraturan yang ada dan penafsirannya yang dapat berpengaruh pada pola pikir individu, memprediksi perilaku tersebut. 6. Membangun jalinan yang dapat saling menghormati antara individu dan masyarakat. 7. Memberikan penugasan ensiklopedia psikologi dalam lapangan pembelajaran seperti adanya buku. Selanjutnya adalah hubungan antara ilmu bahasa dengan ilmu jiwa. Dari segi kejiwaan didefinisikan bahwa bahasa adalah salah satu bentuk sikap manusiawi. Bahasa tersebut mempunyai hubungan dengan manusia sampai batas yang besar dan menjadi pembeda dari seluruh makhluk yang ada. Dalam hal ini, jiwa menghususkan pembelajaran tentang sikap manusiawi dan mempelajari tentang kebahasaan yang menggambarkan salah satu bagian yang mempertemukan antara ilmu bahasa dengan ilmu jiwa. Selanjutnya adalah psikolinguistik dan pembelajaran bahasa Arab. Yaitu ada 2. Yang pertama itu prinsip pendidikan dan yang kedua itu ada prinsip linguistik. Prinsip pendidikan. Prinsip ini berkaitan dengan komponen kurikulum, yaitu tujuan, metode, materi, dan evaluasi pembelajaran. Dalam menentukan tujuan pembelajarannya, seorang guru bahasa Arab harus mempertimbangkan beberapa hal. Di antaranya adalah motivasi, kemampuan, perbedaan individu, sedangkan metode pembelajaran bahasa harus mengikuti pendekatan atau teori pembelajaran. Ini adalah prinsip linguistik. Dari sudut prinsip linguistik, kita dapat melihat hubungan antara psikolinguistik dengan pembelajaran bahasa dari kaitan metode pembelajaran bahasa dengan teori linguistik. Teori linguistik adalah teori yang mengkaji analisis bahasa. Strukturalisme menganggap asal bahasa adalah ucapan yang dalam perjalanannya dirumuskan dengan tujuan memudahkan pembelajaran bahasa. Sehingga pembelajaran bahasa diajarkan dengan teknik peniruan, pembiasaan, pengulangan, sebagaimana pandangan behaviorisme, sedangkan transformatif generatif menganggap kaidah merupakan jembatan yang menghubungkan antara penutur dengan pendengar, sehingga keduanya harus menguasai agar komunikasi seimbang. Jadi kesimpulannya adalah pengertian psikologi berdasarkan ruang lingkupnya adalah ilmu yang mempelajari aktivitas manusia, baik pemerolehan, pemahaman, dan penggunaan bahasa. Sedangkan bahasa Arab adalah bidang bahasa teori, metode, teknik untuk kemampuan kompetensi berbahasa. Bahasa Arab mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan Muslim di berbagai belahan dunia. Karena dalam setiap kehidupan Muslim pasti dan manfaatnya yang dapat diambil. Pasti banyak manfaat yang dapat diambil. Baiklah, sekian yang bisa dan dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.